Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ambarwati, NPM 17010808030 dari jurusan Tadris IPS. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Anita Lisdiana, MPD. Saya akan memberi materi kepada kelas 9, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Langsung aja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Gimana puasanya? Lancar? Lancar. Oh, bagus kalau lancar. Terus anak-anak tetap jaga kesehatan dan juga makan makanan yang bergizi ya, soalnya saat ini kan lagi banyak virus yang menyebar, yaitu virus corona. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan kita. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang izin apa ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oh, bagus kalau masuk semua ya. Jadi nihil ya. Langsung aja kita ke materi hari ini ya, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Ada yang tahu nggak apa itu perubahan sosial budaya? Enggak. Pada nggak belajar nih semalam. Baiklah, Ibu akan menjelaskan perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi di dalam masyarakat secara bertahap karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur sosial maupun budaya sehingga membentuk pola kehidupan yang baru. Nah, jadi pengertian dari perubahan sosial budaya di sini yaitu terjadinya perubahan situasi di dalam masyarakat karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur budaya maupun sosial sehingga akan membentuk pola kehidupan yang baru. Nah, perubahan ini juga terjadi secara bertahap. Nah, itu tadi pengertian dari perubahan sosial budaya. Oh ya, perlu anak-anak ketahui juga kecepatan perubahan sosial dalam setiap masyarakat itu juga berbeda-beda tergantung terbuka atau tertutupnya masyarakat tersebut. Biasanya masyarakat industri akan lebih cepat mengalami perubahan sosial budaya dibandingkan dengan masyarakat yang agraris. Dan juga perubahan itu terjadi dari hal yang bersifat tradisional ke arah yang lebih modern. Perubahan semacam ini disebut dengan modernisasi. Ada yang tahu nggak apa itu modernisasi? Kan kita pembelajaran kemarin udah belajar apa itu modernisasi. Lupa. Modernisasi adalah usaha untuk memenuhi kehidupan sesuai dengan zaman, atau bisa dibilang modernisasi itu mengikuti zaman. Jadi kita hidup itu sesuai dengan zaman yang sudah ada. Oh ya, kalau kita amati pasti di lingkungan anak-anak mengalami perubahan sosial. Perubahan sosial ini bisa kita lihat dari beberapa hal, yaitu seperti cara berpikir, berperilaku, kebiasaan, dan juga alat-alat. Ibu kasih contoh, misalnya alat-alat. Saat ini kan pasti anak-anak di rumah mempunyai yang namanya gadget atau handphone kan? Ya. Nah, itu juga merupakan contoh dari perubahan sosial. Kalau dulu kita ingin mengirim surat atau memberi kabar kepada teman atau saudara kita yang jauh itu kan sangat sulit. Harus menulis surat terlebih dahulu, terus habis itu dikirim ke kantor pos, baru sampai ke tujuan. Nah, kalau sekarang sangat mudah untuk mencari informasi ataupun memberi kabar kepada saudara kita yang jauh, yaitu dengan menggunakan handphone. Kita hanya tinggal mengetik, tunggu beberapa menit atau tunggu beberapa detik, udah bisa tahu keadaan dari orang yang ingin kita ketahui keadaannya tersebut.
Kemudian perubahan sosial ini juga memiliki dampak positif maupun negatifnya, tergantung bagaimana sikap kita dalam menyikapi perubahan tersebut. Oke, untuk poin kedua itu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada yang tahu nggak bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi berapa? Enggak. Ini kan ibu udah nulis nih, tinggal dibaca, nanti ibu jelaskan. Yang pertama itu bentuk-bentuk perubahan sosial yang dilihat dari waktunya. Nah, dilihat dari waktunya itu terbagi menjadi dua. Ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Nah, perubahan sosial lambat ini merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama dan diikuti dengan rentetan perubahan kecil. Bisa kita lihat dari masyarakat primitif yang lama-kelamaan sudah memperbaiki pola kehidupannya ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya perubahan sosial cepat atau revolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi dengan waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat itu ikut mengalami perubahan. Misalnya dalam bidang pertanian, manufaktur, teknologi, pertambangan, dan juga transportasi. Nah, contohnya kalau teknologi ya tadi kayak handphone, terus sekarang banyak kita bisa menggunakan komputer atau laptop. Kemudian kalau transportasi seperti kendaraan-kendaraan yang sekarang macamnya sangat banyak, dan juga dalam bidang pertanian. Kalau dulu kan ayah kita atau saudara kita kalau mau membajak sawah itu menggunakan tenaga kerbau. Nah, kalau sekarang kan sudah menggunakan alat. Nah, itu akan mempermudah dan lebih menyingkat waktu dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, perubahan yang pengaruhnya kecil ini merupakan perubahan yang tidak mempengaruhi sebagian orang, atau bisa dibilang perubahan ini hanya diikuti oleh sebagian orang yang menyukainya saja. Contohnya seperti gaya berpakaian dan juga gaya rambut dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu dilihat dari pengaruhnya atau pengaruhnya yang besar. Pengaruhnya yang besar ini yaitu perubahan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan unsur sosial dalam masyarakat. Misalnya contoh industrialisasi. Nah, itu sangat mempengaruhi struktur pola hidup masyarakat. Nah, yang ketiga, perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Itu ada dua juga, terbagi menjadi dua ya, anak-anak. Itu ada perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan ini merupakan perubahan sosial yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Contohnya seperti pembangunan jalan. Nah, kalau pembangunan jalan itu kan pasti sudah direncanakan oleh pihak-pihak yang terkait ya, untuk kepentingan umum dan juga untuk jalur transportasi. Nah, itu memang sudah direncanakan. Contohnya itu tadi pembangunan jalan raya. Nah, yang kedua dilihat dari perencanaannya itu ada perubahan yang tidak direncanakan. Oke, untuk yang selanjutnya itu perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya seperti bencana alam,
tsunami, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, ini akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Misalnya aja untuk masyarakat yang daerahnya terkena tsunami. Nah, itu akan membuat mereka trauma sehingga mereka tidak ingin lagi bertempat tinggal di daerah pesisir pantai dan mencari tempat tinggal yang baru karena trauma tersebut. Nah, itu oke, anak-anak, kita masuk ke poin yang ketiga mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada penemuan baru. Nah, kenapa di sini penemuan baru menjadi salah satu faktornya? Karena perubahan sosial budaya itu tadi kan adanya perubahan situasi di dalam masyarakat karena ketidaksesuaian unsur-unsur budaya dan unsur-unsur sosial dan budaya. Karena jadi penemuan baru ini karena adanya penemuan baru yang tidak sesuai atau yang berbeda dari kebiasaan dari masyarakat tersebut. Jadi itu menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, yang kedua itu ada pertambahan dan berkurangnya penduduk. Jadi bertambah dan berkurangnya penduduk dalam suatu daerah itu juga mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang ketiga ada konflik. Nah, selanjutnya itu ada perubahan lingkungan. Nah, jadi sebuah lingkungan yang mengalami perubahan itu juga akan terjadi yang namanya perubahan sosial budaya. Nah, selanjutnya ada lagi faktor selain faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya itu ada faktor lagi, yaitu faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Selain ada faktor penyebab, jadi ada juga faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada masyarakat yang terisolasi atau daerah yang terisolasi. Maksudnya terisolasi di sini karena tidak adanya jangkauan komunikasi ataupun transportasi sehingga terjadi penghambatan di daerah tersebut. Jadi untuk daerah-daerah terpencil atau daerah yang jangkauannya sangat sulit itu akan di daerah tersebut akan terhambat dalam terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, yang kedua ada ilmu pengetahuan atau pendidikan yang terlambat. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan atau pendidikan itu menjadi salah satu faktor penunjang terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi apabila suatu daerah atau suatu negara itu ilmu pengetahuan dan pendidikannya terlambat atau tertinggal, nah jadi itu akan menjadi salah satu faktor penghambat juga terjadinya perubahan sosial budaya karena dia kurang mengikuti perkembangan zaman dan terlambat dari negara-negara yang lainnya. Yang ketiga itu ada masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional. Kenapa masyarakat tradisional menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya? Karena masyarakat tradisional ini biasanya masih
menjunjung tinggi atau memegang teguh apa yang sudah dia percayai sejak dulu. Seperti contohnya adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Masyarakat tertutup itu juga merupakan salah satu dari penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Oke, ini aja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas bisa tanya langsung sama Ibu nanti. Sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, di sini kan hadir semua nih. Nah, Ibu akan membacakan nama-namanya. Terus habis itu Ibu akan memberi tahu tugasnya itu suruh ngapain ya. Untuk kelompok pertama, Adi, Yusuf, Citra, Stefani, Hasan. Kelompok kedua, Nanda, Titi, Putri, Rio, sama Erik. Kelompok tiga, ada Iva, Leni, terus ada Afif, Nafis, sama Abdul. Kelompok keempat itu ada Ronati, Rika, Noni, Erlinda. Nah, kelompok 5 ada tugasnya itu buat setiap kelompok mencari dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Terus nanti tugasnya itu cari gambar, habis itu dikasih keterangannya. Contohnya kayak ini, misalnya di kertas folio nih, kita gambarnya di sini, habis itu di sini keterangannya apa gitu ya. Udah, kalau itu aja tugasnya dari Ibu, dikumpulnya untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, jadi kesimpulannya itu perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan situasi di dalam masyarakat karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur sosial maupun budaya, sehingga muncul pola kehidupan yang baru. Nah, jadi kita sebagai masyarakat yang baik atau warga negara yang baik itu harus bisa memilah atau memilih dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya tersebut, sehingga kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya itu dengan bijak. Baik, dan juga tadi ada bentuk-bentuknya, ada bentuk perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktu, dilihat dari pengaruhnya, dan juga dilihat dari perencanaannya, serta faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Oke, itu aja yang Ibu bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa berdoa. Dan kan ini anak-anak udah kelas 9, sebentar lagi akan ujian kelulusan. Semoga nanti bisa lulus semua ya, dan bisa melanjutkan ke sekolahan yang diinginkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.